Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 3331 Alam Semesta di Peti Mati. Mengaum. Setan mandul itu meraung, tubuhnya yang menjulang tinggi bergetar sedikit, lalu membuka matanya. Matanya sangat besar, seperti bintang kecil, bola mata dan pupilnya tidak terlihat, semuanya kacau, tetapi Ye Chen dan Permaisuri dengan jelas melihat kehancuran dari matanya, dan mereka merasa bahwa pikiran mereka akan hancur jika mereka lihat lebih banyak. Mengaum. Makhluk tak dikenal yang menyeret peti mati perunggu itu perlahan duduk. Saat Desolate Demon merentangkan pinggangnya, 8 tentakel besar itu seperti pilar yang menopang langit. Ini sangat besar sehingga tidak bisa direbus dalam panci. Ye Chen dan Permaisuri masih mundur, atau dengan kata lain, mereka didorong keluar oleh nafas iblis yang sunyi, mungkin karena mereka terlalu besar, dan ada suara gemuruh yang menggelegar di nafas mereka, dan rasanya seperti seluruh kekosongan hadir, memekakkan telinga, seolah mengaum dengan satu suara, Kaisar Zun Huang mungkin akan terkejut hingga muntah darah. Keduanya mungkin akan bertarung. Gumam Ye Chen. Memang, iblis liar dan makhluk tak dikenal saling memandang, dan percikan cinta benar-benar terpicu, mereka tidak banyak bicara, tetapi mereka berdua melihat bahwa pihak lain tidak terlalu bahagia, dan mereka ingin mencari tempat berlatih. Benar saja, makhluk tak dikenal itu meninggalkan peti mati tembaga dan langsung pergi ke iblis liar. Mengaum. Setan liar itu juga tidak dalam suasana hati yang baik, dan dengan raungan, Ye Chen dan Permaisuri kewalahan. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika mereka berdua menetap, makhluk tak dikenal itu sudah mulai bertarung dengan setan sunyi sepi. Setan sunyi itu berukuran besar, dan makhluk tak dikenal hari ini juga menjadi sangat menjulang tinggi. Satu memiliki 8 cakar, yang lain memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Pertarungan tangan kosong sangat berdarah, dan setiap keping darah menjadi lautan roh jahat yang mengepul. Sangat kuat. Permaisuri bergumam pelan, wajahnya sedikit pucat, dan kata, sangat kuat, di mulutnya merujuk pada setan liar dan makhluk tak dikenal, tidak diragukan lagi melampaui kaisar liar. Ye Chen juga kaget. Berkat dua raksasa ini, mereka bertarung dalam kehampaan. Jika ada di alam semesta, sebagian besar alam semesta telah runtuh, dan hanya pertarungan tangan kosong yang paling primitif yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Jika bisa benar-benar menggunakan kekuatan gaib, itu akan benar-benar menakutkan. Keduanya mundur lagi dan lagi. Buntut dari pertempuran itu adalah lingkaran cahaya berdarah, menyebar lapis demi lapis. Seperti yang dikatakan Permaisuri, iblis liar tidak memiliki bentuk khusus. Di bawah pengawasan Ye Chen, pria itu telah berubah lebih dari sekali, terkadang seperti naga, terkadang seperti unicorn, dengan perubahan bentuk yang tak terhitung jumlahnya, dan itu menjadi semakin kuat. Hanya hantu, berjuang di dalam, menderita rasa sakit yang tak tertahankan, itu pasti menjadi alam semesta yang pernah ditelan oleh iblis liar, dan di alam semesta itu pasti ada makhluk hidup, bahkan sisa-sisa kekuatan pikiran. Itu berubah, dan begitu pula makhluk tak dikenal. Kedua pria besar itu bertarung dengan setara, tak satu pun dari mereka yang bisa menekan yang lain. Sangat kuat. Kata-kata Ye Chen begitu kuat, dan dia berbicara tentang makhluk tak dikenal. Sebelumnya, ketika dia dan Permaisuri bertarung melawannya, sebagian besar orang itu tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Sekarang, melawan Desolate Demon, seberapa kuatkah dia? Anda harus tahu bahwa Desolate Demon adalah penguasa menelan alam semesta, dan itu bisa menyamainya secara tak terduga. Memikirkan hal ini, Ye Chen menertawakan dirinya sendiri. Seharusnya dia dan Permaisuri, yang telah melebih-lebihkan kemampuan mereka dan melompat untuk menantang keberadaan yang melampaui Huangdi, dan sekarang mereka masih berdiri di sini hidup-hidup, itu benar-benar berkah di antara kemalangan. Apa yang dia tidak mengerti adalah, perseteruan darah macam apa yang dimiliki makhluk tak dikenal dan iblis yang sunyi sepi. Mereka saling bertarung begitu mereka bertemu. Peti mati perunggu. Sambil menonton pertempuran, Permaisuri tiba-tiba berkata. Ye Chen juga melihatnya karena pertempuran antara makhluk tak dikenal dan setan liar, lapisan lingkaran cahaya kehancuran menyebar, tidak hanya menjatuhkan mereka,
tetapi juga mendorong peti mati perunggu jauh, melayang dalam kehampaan, berdengung tanpa henti telinga. Berjalan. Ye Chen berangkat lebih dulu, mengejar peti mati perunggu. Mengaum, mengaum. Di belakang mereka, dua orang besar tidak berhenti, mereka bertarung semakin sengit, dan pertempuran tidak akan berakhir sampai satu sisi terkubur, mereka tidak peduli dengan Ye Chen dan permaisuri, atau peti mati perunggu kuno. Di sini, keduanya mengejar peti mati perunggu. Saya telah menyusul, tetapi sangat sulit untuk mendekat. Pasti peti mati itu terlalu kuat sebelumnya, sehingga auranya masih ada. Setiap kali Ye Chen dan permaisuri melangkah lebih dekat, mereka berada di bawah tekanan besar, dan mereka sedang berjuang. Sebelum mencapai peti mati, keduanya sudah berlumuran darah. Ketika mereka benar-benar tiba di depan peti mati, keduanya tidak bisa menahan perasaan bergejolak. Peti mati ini terlalu menakutkan, paksaan yang tertinggi. Berdiri di sini, seperti membawa gunung raksasa di pundak Anda. Berapa banyak yang dihancurkan? Yang disebut keabadian abadi. Yang disebut warisan darah itu abadi. Pada saat ini, tampaknya telah menjadi hiasan yang konyol. Ini pasti alam abadi-abadi. Gumam Ye Chen, sudut mulutnya berdarah, dan sudut matanya berdarah terus-menerus. Meskipun peti mati perunggu kuno tidak memiliki kecemerlangan, itu sangat mencolok. Tapi masih menderita luka yang tak terhapuskan. Reaksi. Bahan apa? Permaisuri bergumam, masih bergumul dengan bahan magis apa yang terbuat dari peti mati tembaga itu. Berpikir seperti ini. Dia tanpa sadar mengulurkan tangannya dan menyentuh peti mati perunggu. Jangan bergerak. Ye Chen memarahi dengan lembut. Engah. Sayang sekali dia masih terlalu lambat untuk berbicara. Ketika tangan giok permaisuri menyentuh peti mati perunggu kuno, seluruh lengan giok diledakkan. Berkat pengumpulannya yang cepat, jika tidak, itu akan menjadi lebih buruk. Bersenandung. Berlumuran darah permaisuri, tutup peti mati tembaga terbuka dengan sendirinya. Namun, tidak ada seorang pun di peti mati itu. Tepatnya, itu adalah alam semesta yang lengkap, dengan langit berbintang, bintang-bintang, sungai Xiongjiang di sungai Changchuan, dan tumbuh-tumbuhan di pegunungan, semuanya tersembunyi di dalam kabut tebal. Apakah ini alam semesta di dalam peti mati? Permaisuri bergumam pada dirinya sendiri, matanya redup, dan dia ingin masuk. Bangun! Teriak Ye Chen. Segera, kesadaran permaisuri menjadi jernih, dan dia melihat peti mati tembaga itu lagi, tetapi masih utuh, tutup peti mati belum dibuka, dan tidak ada alam semesta yang luas, semuanya seperti yang terlihat pada awalnya. Ilusi. Permaisuri dalam keadaan shock, dia begitu bermartabat dan sempurna, dia bahkan tidak mengetahuinya. Memang, itu adalah ilusi. Tidak hanya permaisuri yang tersihir, tapi Ye Chen juga tersihir, hanya saja. Ye Chen bangun lebih awal, atau dengan kata lain, dalam hal kehendak abadi, dia lebih kuat dari permaisuri. Meski begitu, itu cukup mengejutkannya. Peti mati tembaga ini sangat jahat, itu ilusi, bahkan dia dan permaisuri telah ditipu, jika mereka tidak bangun, mereka akan membunuh tanpa darah. Bersenandung, bersenandung. Peti mati perunggu itu masih berdengung, seperti kutukan. Ye Chen kesurupan, dan permaisuri juga kesurupan, untuk sesaat, keduanya terhuyung-huyung, tidak dapat membedakan antara kenyataan dan ilusi, karena mereka bingung dengan peti mati tembaga. Kembali. Ye Chen tidak banyak berpikir, dan menarik permaisuri dengan tergesa-gesa. Mereka terlalu rendah untuk melihat peti mati perunggu kuno. Itu adalah ilusi sebelumnya, dan entah apa ngengat lain yang ada di sana. Apakah benar-benar ada alam semesta di dalam peti mati? Permaisuri berbisik, menatap Ye Chen. Sulit untuk dikatakan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, tadi itu adalah ilusi, permaisuri melihatnya, dan dia melihatnya sendiri, karena itu adalah ilusi, setidaknya 70% salah, sebelum peti mati itu benar-benar dibuka, tidak ada yang tahu apakah itu adalah manusia yang terkubur di dalam atau tersembunyi satu sisi alam semesta. Permaisuri tetap diam, diam-diam membentuk kembali lengan gioknya. Sungguh, ketika mereka meninggalkan surga, mereka berdua merasa malu di mana-mana, dan dibandingkan dengan Ye Chen, dia bahkan lebih malu. Jika Ye Chen tidak membangunkannya, dia akan mengalami bencana. Mengaum, mengaum. Di kedalaman ilusi, pertempuran antara makhluk tak dikenal dan iblis liar masih berlangsung, dan darah dapat dilihat dari jarak jauh, dan lapisan lingkaran cahaya kehancuran menyebar. Jika Xingzi Xiaowa ada di sini, itu pasti akan lebih hidup. Ye Chen bergumam, semuanya melampaui tingkat Huangdi, dan mereka semua melampaui jalan surga.
Kelompok, mana yang lebih lemah lebih kuat tidak diketahui. Keok-keok. Berbicara tentang Xiaowa datang, cekikikan, lugu dan cemerlang. Mulutmu terbuka. Permaisuri berkata dengan acuh tak acuh, melihat sekeliling, ada tawa kekanak-kanakan, tetapi keahliannya terlalu rendah untuk menemukan di mana dia berada, hanya Xiaowa yang datang. Senang mendengar tawa ini. Ye Chen juga mencarinya, tetapi dia tidak tahu sumber tawa itu. Lama tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Kami berdua, dari surga dan alam semesta, tampaknya tidak dapat mempertahankan pemandangan itu. Jadi, Anda tetap harus keluar untuk menekan situasi. Sayang sekali keduanya tidak dapat menemukan Xiaowa, hanya saja dia tersenyum. Cepat, mainkan pianonya. Ye Chen segera menyilangkan lututnya dan mengeluarkan sebuah piano polos. Begitu juga permaisuri. Zeng, zeng. Suara piano tiba-tiba terdengar, dan dua lagu abadi bergema bersama, masih sangat kuno, masih begitu merdu, membawa kesedihan dan perubahan, bedanya Ye Chen dalam keadaan sadar, sedangkan kesadaran permaisuri, tapi itu kosong. Keok-keok. Tawa yang tidak dewasa semakin dekat karena suara piano yang abadi. Ini berguna. Mata Ye Chen bersinar, dan mendengar tawa itu, tidak sulit untuk menebak bahwa pria itu datang ke sini. Benar saja, aliran cahaya melintas. Bayi kecil itu muncul di atas panggung, masih terlihat seperti anak kecil, dengan warna merah muda dan berdaging, langkah-langkah kecil yang terhuyung-huyung, murni dan ceria, berlarian dalam kehampaan. Ye Chen berhenti, tiba-tiba berdiri, dan menepuk permaisuri. Keduanya berdiri di kiri dan kanan, melihat Xiaowa datang ke arah mereka. Aku masih berharap untuk kembali ke ruang dan waktu itu. Ye Chen melangkah maju, suaranya masih sopan, dan mudah untuk berbicara dan berdiskusi. Xiaowa tidak menjawab, dia mengangkat kepalanya dan menatap Ye Chen dengan mata besar, dia selalu merasa bahwa dia pernah melihat pria ini di suatu tempat sebelumnya, dan permaisuri di belakangnya sepertinya sangat akrab. Ia juga tidak memiliki kehendak sadar. Lebih tepatnya, setiap beberapa tahun, memori akan dikosongkan. Aku berharap untuk kembali ke periode ruang dan waktu itu. Permaisuri juga melangkah maju, berbisik dengan indah, dan itu juga menjadi nada diskusi. Xiaowa masih tidak menjawab. Itu masih tetap di sana untuk melihat, menatap Ye Chen, dan kemudian pada permaisuri, matanya yang besar sejernih air, dan tidak ada jejak kotoran di matanya, seperti mata yang jernih. Butuh waktu lama untuk melihat hidung kecilnya berkedut. Setelah selesai, Ye Chen dan permaisuri ditarik olehnya. Dibandingkan dengan mereka, peti mati perunggu kuno lebih disukai, dan melayang dengan tenang tidak jauh di belakang mereka. Suara mendesing. Ketika keduanya melihatnya, makhluk kecil itu sudah bergegas, mengabaikan paksaan peti mati tembaga. Itu tidak akan dimakan oleh peti mati perunggu. Inilah makna yang diwakili oleh ekspresi Ye Chen dan permaisuri. Anak laki-laki kecil dengan kata hukuman, makan apapun yang dia lihat. Ye Chen memiliki perasaan yang lebih dalam daripada permaisuri. Dalam ruang dan waktu yang paling orisinal, barang itu memakan alam semesta, menggerogoti aturan, menelan jalan surga, dan memakan alam semesta mentah-mentah. Saya khawatir dunia tidak akan berani memakannya tanpanya. Keok-keok. Bayi kecil itu cukup ceria, melompat-lompat di sekitar peti mati perunggu kuno, mengabaikan paksaan peti mati tembaga, dan juga mengabaikan ilusi peti mati tembaga, melompat-lompat di atas peti mati tembaga itu berdengung saat melangkah. Di atasnya, tutut-tutut, Ye Chen menyeringai. Sebagai pemimpin alam semesta, Xingzi Xiaowa sangat marah. Sebelumnya, permaisuri menyentuhnya. Hanya dalam satu klik, lengan batu giok diledakkan di tempat, dan itu juga serangan balik. Pria itu baik-baik saja, tidak peduli seberapa banyak dia melompat ke peti mati. Aku akan makan. Di bawah tatapan keduanya, Xiaowa berbaring di sisi peti mati tembaga, dan membuka mulutnya untuk mengunyah. Episode 3332 memasuki peti mati. Paong. Xiaowa menggigitnya, dan suara bantingan logam masih sangat jelas. Namun, peti mati perunggu itu tidak hancur. Sebaliknya, dua gigi Xiaowa rontok, dan dikatakan sebagai gigi, tetapi semuanya ilusi, berubah menjadi dua gumpalan energi abadi selama musim gugur, dan kemudian tenggelam ke dalam tubuh Xiaowa. Ternyata ada hal lain yang tidak bisa dia makan selain Dunjia Tianzi. Ye Chen berkata dalam-dalam, makhluk kecil itu akan makan apapun yang dilihatnya, dan tidak berani makan tanpanya. Sekarang, ini harus menjadi yang pertama kali dikempiskan.
Dia ingin memakan peti mati perunggu, tetapi dia tidak bergerak. Karena inilah dia terkejut, Xiaowa bahkan bisa memakan dao surga, tetapi dia tidak bisa mengunyah peti mati tembaga. Peti mati itu terlalu keras, apakah itu benar-benar bahan yang abadi? Tutut. Dengan pikiran setenang permaisuri, mau tidak mau dia mendecakkan lidahnya. Agak menakutkan melihat bayi kecil yang terbiasa dengan semut setiap detik, tetapi tidak bisa mengunyah peti mati. Lihatlah Xiaowa, sangat tertekan. Mengapa hal ini begitu sulit? Itu tidak percaya pada kejahatan, jadi dia mengubah tempatnya, membidiknya, dan membuka mulutnya untuk menggigit. Paung. Masih suara yang sama, 2 gigi lagi. Paung, paung, paung. Tuan yang tidak percaya pada kejahatan dapat ditemukan di mana-mana, dan Xiaowa adalah yang luar biasa. Setelah menggerogoti dan menggerogoti, dia tidak bisa menggerogoti, dan giginya rontok satu per satu. Menyakitkan hanya untuk melihatnya. Ye Chen menghela nafas, berkat kekurangan darah Xiaowa, jika ada, mungkin akan berdarah dari mulutnya, seperti orang biasa, menggerogoti pelat baja dengan putus asa. Saya tidak tahu kapan, Xiaowa menyerah. Untuk pertama kalinya, ia menunjukkan sisi yang agak berbentuk manusia, dengan tangan kecil di belakang punggungnya, ia berputar mengelilingi peti mati perunggu, terkadang mengulurkan tangan kecilnya, mengetuk beberapa kali, dan suara dentuman masih sangat menyenangkan. Tapi itu mengejutkan Ye Chen dan Permaisuri Hailong. Gambar itu cukup menarik. Bayangkan saja, betapa lucunya si kecil berjalan-jalan di sekitar peti mati, jika ia menatapnya, orang-orang di dalam peti itu mungkin tidak akan bisa tidur nyenyak. Bersenandung. Dengan suara mendengung, Xiaowa dengan paksa mengangkat tutup peti mati. Ledakan. Tiba-tiba, energi yin di dalam peti mati melonjak, tetapi penuh dengan kemegahan, dengan cahaya ilahi yang misterius dan kecemerlangan surgawi yang indah. Setiap sinar energi yin tampaknya memantulkan dunia yang besar, seperti pecahan kecil alam semesta. Jika Anda perhatikan baik-baik, Anda masih bisa melihat vegetasi pegunungan dan sungai. Selain itu adalah Dao Tianyin. Tao dari Tianyin tidak terbatas, dan Ye Chen serta permaisuri tidak dapat menahan diri untuk tidak kesurupan setelah mendengarkannya. Tidak ada Tao di dunia ini, yang membuat mereka tampak seperti melihat dunia lain. Untuk sesaat, mereka mengubahnya menjadi keabadian dan mengukir Tao Yin setelah memasuki lautan para dewa, suara gema bergema lagi, dan itu adalah perasaan yang tertinggi. Momen abadi, layak dikenang. Ye Chen sepertinya melihat gerbang Huangdi. Dan permaisuri yang memotong dirinya dengan pisau benar-benar melihatnya, ini sama sekali tidak mungkin terjadi, tetapi itu terjadi setelah dia menyadari suara Tao dan memperoleh pencerahan. Ini hanyalah sinar Taoisme, dan ada peluang seperti itu. Bukankah merupakan keberuntungan yang menantang dewa untuk duduk di peti mati dan berpartisipasi dalam penelitian? Keok-keok. Bayi kecil itu terkikik lagi, menatap mata di peti mati, bersinar terang, seolah-olah perampok makam telah menemukan harta karun, dan itu dilakukan dengan jelas, tidak hanya matanya yang bersinar, tetapi juga mulutnya mengeluarkan air liur, secara alami, adalah air liur ilusi, jatuh, masih membentuk untaian energi abadi, kembali ke tubuhnya. Di bawah tatapan Ye Chen dan permaisuri, ia melompat ke dalam peti mati. Kapan? Tutup peti mati ditutup, dan suara dentuman mengguncang mereka berdua lagi. Ini belum selesai. Setelah Xiaowa masuk, peti mati perunggu menjadi gelisah, tergantung di sana, berdengung dan bergetar, terutama tutup peti mati, tidak bisa ditekan, masih ada energi yin hitam yang melonjak di celah antara badan peti mati dan tutup peti mati, ada juga ratapan hantu, seperti mayat kuno yang akan keluar dari peti mati, yang merupakan mayat palsu legendaris. Adegan itu sekilas sangat menarik. Rengekan itu terdengar menyeramkan. Ye Chen terbatuk kering. Permaisuri juga menderita batuk kering. Keduanya memiliki pemahaman diam-diam, mundur bersama, dan yin qi menyebar, yang sangat menakutkan. Jika Anda mencemari diri sendiri secara sewenang-wenang, Anda dapat membunuhnya selamanya. Pada akhirnya, moral dan perbuatan mereka tidak cukup. Pada titik ini, seseorang dapat melihat dari suara Tao sebelumnya bahwa hanya satu sinar yang mengubah mereka berdua. Dapat dilihat dari sini bahwa orang-orang yang terkubur di dalam peti mati benar-benar melampaui Dao surga, dan jumlahnya cukup banyak. Itu harus menjadi level yang tak terbayangkan. Dalam hal kekuatan tempur, mereka tidak berada dalam dimensi yang sama dengan mereka, bahkan bayi pun tidak bisa mengunyah peti mati mereka, betapa mengejutkannya. Masuk, mungkin kamu bisa menjadi kaisar kehancuran.
Ye Chen melepaskan tangannya, taruh saja di sana untuk melihat, tunggu saja di sana, ingin melihat apakah ada sesuatu yang besar terjadi ketika Xiaowa masuk, mungkin dia bisa benar-benar mengubur orang yang terkubur di dalam. Bung, diseret keluar. Permaisuri terdiam. Bukan hanya Ye Chen yang berpikir seperti ini, dia juga berpikir demikian, di alam semesta, tidak mungkin menebus pisau yang dipotong sendiri, tetapi di luar alam semesta, mungkin saja, dan peti mati perunggu mungkin ada kekuatan magis ini. Tapi, Anda harus bisa masuk. Baru saja menyentuhnya, dan lengan batu giok itu meledak, jika kamu berani pergi ke sana, kamu akan dihancurkan oleh Yin Qi yang mengerikan sebelum kamu mendekati peti mati perunggu. Harta dan kekayaan tidak palsu. Premisnya adalah ada modal itu, tetapi mereka jelas tidak memilikinya. Bersenandung. Bersenandung. Peti mati perunggu itu bergetar lebih keras, dan bahkan rune yang dicap di atasnya menjadi hidup satu demi satu, bersinar dengan kecemerlangan abadi. Tuhan tahu apa yang dilakukan Xiaowa di sana, dan pasti ada keributan, jika tidak, peti mati tembaga tidak akan merespons begitu intens. Keok-keok. Selain suara senandung, ada suara cekikikan dari Xiaowa. Anda tidak perlu melihat, Anda tahu bahwa benda itu ada di dalam, Anda bersenang-senang, dan Anda tidak perlu melihat, Anda tahu bahwa peti mati itu adalah dunianya sendiri, karena Ye Chen dan permaisuri mencium baunya. Kekuatan keluasan, mungkin, peti mati itu benar-benar ada alam semesta yang tersembunyi. Kembalikan periode waktu dan ruang itu dulu. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk berteriak, dia benar-benar takut hal kecil itu akan bermain selamanya, dan sebelum mengembalikan ruang dan waktu, semua makhluk hidup akan dimusnahkan oleh jalan surga. Tidak ada jawaban atas panggilannya. Peti mati tembaga lebih menyenangkan, sedemikian rupa sehingga keduanya dibiarkan tergantung di sini. Juga dibiarkan kering adalah setan liar dan makhluk tak dikenal. Itu benar, keduanya masih bertarung di kedalaman, suara dentuman, raungan, dan raungan dapat terdengar tanpa henti, dan halo kehancuran menyebar di sini berulang kali, berkat dukungan abadi dari keduanya, jika tidak, kemungkinan besar telah menjadi abu terbang. Kembalikan ruang dan waktu dulu. Meskipun tidak ada gunanya, Ye Chen masih menelepon lagi dan lagi. Hal yang sama berlaku untuk permaisuri, surga tidak bisa menunggu. Bersenandung. Bersenandung. Apa yang menanggapi mereka adalah dengungan peti mati tembaga dan dengkuran bayi kecil itu. Apakah kamu sangat sakit? Pada saat itu, sepertinya ada kutukan keras yang bergema di dalam peti mati. Ye Chen dan permaisuri saling memandang. Itu bukan halusinasi pendengaran, keduanya mendengarnya, dan memang seseorang memarahi ibumu, dan Xiaowa yang memarahinya, yang datang untuk membuat masalah dan memprovokasimu. Ada makhluk hidup. Ketika mereka berdua melihat peti mati tembaga lagi, mata mereka jauh lebih gelap mendengarkan nadanya, itu keras, merdu, kuno, marah. Bercampur dengan banyak emosi, dan mereka tahu bahwa orang yang memarahi bayi itu pasti hidup dan menendang, jelas bukan orang mati mayat palsu, pasti seseorang bersembunyi di peti mati dan tertidur, dan Xingzi Xiaowa masuk dan membangunkannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera, suara gemuruh terdengar dari peti mati tembaga, yang merupakan berita pertempuran besar. Ye Chen dan permaisuri membuat otak mereka sendiri. Pasti si pemarah memulai perang dengan Xiaowa, dan pertarungan berjalan lancar. Retakan. Peti mati tembaga terpengaruh, dan ada celah yang terdaftar, tetapi hanya ada satu. Ye Chen dan permaisuri mundur lagi. Lihatlah postur ini, peti mati perunggu kuno itu sepertinya merupakan tanda ledakan yang tiba-tiba, begitu dekat, pasti sangat asam, dan mungkin akan meledak menjadi abu di tempat. Adegan imajiner dari ledakan peti mati tembaga tidak muncul. Namun, pertempuran semakin sengit, dewa tahu siapa yang melawan Xiaowa, itu pasti keberadaan di luar jalan surga, jika tidak, itu tidak akan begitu tahan terhadap pemukulan. Mengapa Anda mengatakan menolak pemukulan? Karena Xiaowa tertawa sangat gembira, jika yang dipukuli, itu tidak akan tertawa, mungkin akan melolong, Ye Chen telah melihat situasi ini berkali-kali. Berhenti, aku tidak akan bertarung lagi. Hehehe. Hei. Hehe. Tidak lagi, aku benar-benar tidak akan. Hehe. Ada begitu banyak teriakan dan jeritan di peti mati tembaga, pasti ada yang dipukuli dan ingin duduk dan mengobrol dengan baik, tetapi yang memalukan adalah Xiaowa tidak melakukannya, semakin dia tertawa, semakin banyak dia memukulinya. Sialan kau, ada sesuatu tentang mencari keabadian, apa gunanya mengalahkanku? Sungguh luar biasa cocok dengan keabadian.
Itu masih mengutuk, lebih keras daripada gemuruh. Surga abadi. Gumam Ye Chen, ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama ini, dan dari nada orang itu, dia tahu bahwa surga abadi adalah seorang master yang tidak mudah dipusingkan, benar-benar melampaui Huang Di. Cocok untuk selamanya. Permaisuri bergumam pelan, dan tanpa sadar melirik Ye Chen. Dia telah melihat gabungan keabadian. Saat itu di alam semesta luar, Ye Chen dan Zhao Yun bersatu selamanya untuk memperjuangkan putra mahkota. Mendengarkan nada orang itu, bocah laki-laki dengan karakter, Xing, juga bersatu selamanya. Jadi, apakah ini terkait dengan Ye Chen dan Zhao Yun? Untuk beberapa alasan, melihat Ye Chen sekarang, dia tampaknya ditutupi dengan lapisan misteri Kaisar Dacu ini sama sekali tidak dapat dipisahkan dari Xiaowa. Saudaraku, duduk dan mengobrol sebentar. Pria di peti mati itu pengecut, dan dia tidak bisa lebih pengecut. Omelan yang mendominasi sebelumnya bocor, tapi sekarang, dia seharusnya tertawa dan bercanda. Dari imajinasi Ye Chen, pria itu pasti hidungnya memar dan wajahnya bengkak ya, bayi kecil yang dihukum, dirapikan dengan patuh. Keok-keok. Yang menanggapinya adalah cekikikan Xiaowa. Tawa itu, bagi Ye Chen dan telinga permaisuri, sangat memesona. Jangan lihat kemerah-merahan si kecil, jika menjadi gila, bahkan orang tua pun tidak akan mengenalinya. Suara dentuman menghilang pada waktu yang tidak diketahui. Peti mati tembaga yang berdengung keras akhirnya terdiam, dan kutukan orang-orang di dalam peti mati tidak dapat didengar, mungkin mereka dimakan atau dibunuh oleh Xiaowa. Bersenandung. Terdengar dengungan lagi, dan tutup peti mati terbuka lagi. Bayi berlari keluar. Orang itu, masih sangat nakal, berdiri di atas peti mati, melompat-lompat dengan nyawanya. Melihatnya, Ye Chen melangkah maju. Ledakan. Ketika dia tidak bisa membuka mulutnya, dia melihat monster besar berbalik. Melihat lebih dekat mengungkapkan bahwa itu adalah makhluk yang tidak dikenal. Melihat itu dalam bentuk yang agak memalukan, itu pasti telah dipukuli oleh Desolate Demon, dan salah satu kepalanya dipelintir. Awalnya 3 kepala dan 6 lengan, tetapi saat ini, hanya tersisa 2 kepala dan 3 lengan. Darah menyembur tipis dan mengalir seperti sungai. Secara kebetulan, makhluk tak dikenal itu menabrak peti mati perunggu kuno. Xiaowa sedang bersenang-senang bermain, tapi dia kesal saat tiba-tiba dihancurkan. Jika marah, dunia akan berada dalam kekacauan. Makhluk tak dikenal itu baru saja berdiri dan hendak bertarung 300 putaran lagi dengan iblis yang sunyi sepi itu, tetapi ditembaki oleh Xiaowa, yang dengan jelas dapat menanyakan suara berderak dari tulang-tulang dalamnya. Gudong. Ye Chen maju selangkah, lalu mundur, menelan ludahnya. Adegan setelah itu bahkan lebih mengejutkan. Xiaowa meraih ekor makhluk tak dikenal itu, memegangnya dengan satu tangan, dan menggunakannya sebagai senjata. Dia langsung menuju ke arah iblis liar yang sedang berlari, dan mengayunkan iblis liar itu keluar. Penguasa surga benar-benar mendominasi. Sudut mulut Ye Chen berkedut, jangan lihat kehebatan makhluk tak dikenal, jangan lihat monster liar yang menjulang tinggi, tapi di depan Xiaowa, keduanya tampak seperti udang kecil. Episode 3333 Salah dan Kejam. Ledakan, ledakan, ledakan. Xiaowa menunjukkan kekuatan supernaturalnya, dan kehampaan serta kehampaan terus bergemuruh. Melihatnya dari kejauhan, gambarnya mengejutkan. Pria kecil itu menggendong pria besar dan menghancurkan pria besar lainnya. Tidak peduli apakah itu setan yang sunyi atau makhluk tak dikenal, semuanya berdarah. Melihat mata mereka, mereka sangat bingung sehingga mereka jelas dipukuli. Dalam hal mendukung adegan, itu harus menjadi Xingzi Xiaowa. Ye Chen tidak bisa berkata apa-apa, dia ingin lebih dekat, tetapi ketika dia melihat pemandangan ini, dia bersembunyi jauh, mereka bertiga melampaui Huang Di, masing-masing dari mereka sengit, bahkan jika keduanya dipukuli, akibat perang akan terjadi. Cukup untuk menghancurkan, lancang jika Anda maju, Anda akan menderita bencana. Akhirnya merasa gembira sekali lagi. Permaisuri menarik napas dalam-dalam dan berjalan keluar dari alam semesta, bersembunyi kemanapun dia pergi. Sekarang, Zhong hadir untuk mendukung adegan tersebut. Terlepas dari ukurannya yang kecil, seberapa kuat dia. Jangan melihat makhluk tak dikenal dan setan liar setinggi gunung, tetapi mereka sangat memalukan. Di luar Huang Di, ada juga level. Ini adalah kebangkitan Ye Chen dan permaisuri. Orang-orang di peti mati, makhluk tak dikenal, dan iblis liar semuanya mungkin berada di level awal bidang itu, sementara Xiaowa mungkin berada di puncak.
Keempatnya tidak berada di level yang sama di semua, sehingga mereka akan dipukuli namun. Sayang sekali mereka berdua bahkan bukan Huang Di. Jadi kalau mau jalan-jalan keliling alam semesta paling tidak bisa mendapatkan level Huang Di, bahkan yang melampaui Huang Di pun akan kalah, apalagi semu Huang Di, merupakan keajaiban mereka masih bisa bertahan sampai sekarang. Saya tidak tahu kapan, suara gemuruh itu dimusnahkan. Xiaowa bersenang-senang, dan dia melompat-lompat, cekikikan. Itu keren, tapi dua lainnya sengsara. Seperti iblis sunyi yang menelan alam semesta, ia telah menjadi gumpalan besar, dan tidak memiliki bentuk sama sekali, daging dan darahnya menggeliat, berkedip dengan cahaya redup, lamban, dan sering melolong. Seperti makhluk tak dikenal, juga menjadi gumpalan. Dibandingkan dengan iblis liar, tampaknya lebih sengsara, berbaring tak bergerak. Namun, keduanya masih hidup. Adapun Xingzi Xiaowa, dia tampaknya tidak terlalu tertarik pada mereka, tetapi dia tidak memakannya, mungkin tidak enak, atau mungkin kenyang dan tidak nafsu makan. Dua keberadaan di luar Huang Di. Begitu saja, dia dirapikan, dan dia dirapikan dengan patuh. Pada titik ini, Ye Chen maju. Tidak nyaman bagi Fang, kembalikan periode waktu dan ruang itu. Ye Chen tertawa. Bayi kecil itu tidak menanggapi, dan berlarian penuh dengan kehampaan, mungkin benar-benar kenyang, tetapi tidak seperti ini di bidang yang tidak diketahui, ia memakan apapun yang dilihatnya, dan masih belum kenyang. Tidak nyaman bagi Fang, kembalikan ruang dan waktu itu. Xiaowa berlari dengan sia-sia, dan Ye Chen mengejarnya dengan sia-sia. Hal yang sama berlaku untuk permaisuri, dia tetap tidak berani merangsangnya. Pengejaran ini harus berlangsung selama 100 tahun, Xiaowa berhenti, dan keduanya melakukan hal yang sama. Di akhir 100 tahun, Xiaowa menguap. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia tertidur, seperti boneka biasa, tidur nyenyak, dan dengan bentuknya yang merah jambu dan berdaging, permaisuri begitu keibuan, dia ingin maju, mencubit wajah kecilnya, menusuk perutnya. Namun, Anda hanya bisa memikirkannya. Hal kecil itu, murung, benar-benar membuatnya kesal, dan dunia berada dalam kekacauan. Senior. Ye Chen mencondongkan tubuh ke depan dan memanggil dengan ragu. Tidur seperti Xiaowa, dia telah melihatnya berkali-kali dalam ruang dan waktu aslinya, waktunya mungkin panjang atau pendek, mungkin 10 tahun, mungkin 100 tahun, atau ribuan tahun. Keabadian, pemisahan. Permaisuri berbisik, dan melakukan teknik peri pengupasan, mencoba memisahkan ruang dan waktu itu. Tidak ada gunanya mencoba, kata Ye Chen dengan tenang, dan melambaikan tangannya dengan ringan. Di ruang dan waktu yang paling orisinal, bahkan 6 langit pun tidak dapat dipisahkan, apalagi permaisuri tingkat semu, karena moralitas mereka terlalu rendah, mereka tidak dapat dipisahkan sesuka hati, dan karena bayinya terlalu aneh, tidak ada yang tahu caranya. Untuk mengeluarkan ruang dan waktu dari perutnya, menurut pendapatnya, baik Xiaowa memuntahkannya sendiri, atau pedangnya miring. Yang disebut pedang miring adalah pertaruhan. Ketika Ye Chen keluar kali ini, dia datang ke sini untuk mempertaruhkan nyawanya. Sayang sekali Xiaowa sudah tertidur, dan premis mempertaruhkan nyawanya adalah Xiaowa harus bangun. Menunggu, 100 tahun lagi. Dalam 100 tahun kedua, iblis yang sunyi itu membentuk kembali tubuhnya dan melarikan diri ke kedalaman kehampaan. Dalam 100 tahun ketiga, makhluk tak dikenal itu bangun dan berlari lebih cepat dari iblis liar itu. Dalam 100 tahun keempat, tergantung di peti mati tembaga ilusi, dengan getaran berdengung, dia melarikan diri seperti aliran cahaya, sepertinya orang di peti mati itu masih hidup, dan dia menoleh dan melarikan diri setelah sembuh. Ye Chen dan permaisuri tidak peduli tentang ini. Mereka bertiga melampaui Kaisar Huang, latihan mereka tidak bisa dihentikan. Selama 400 tahun, keduanya tidak melakukan apa-apa. Selama periode itu, mereka semua memainkan piano, tetapi gagal membangunkannya. Mereka juga mencoba berbagai cara, tetapi tetap tidak berhasil. Melihat bayi itu, mereka benar-benar memiliki tanda-tanda tidur selamanya. Ini memalukan jika Anda tidak bisa bangun. Kiri dan kanan, Ye Chen dan permaisuri hampir tertidur. Dalam 100 tahun kelima, Xiaowa bangun. Tepatnya, makhluk kecil ini sedang berjalan dalam tidur, matanya tidak lurus, ia berjalan dengan langkah kecil yang terhuyung-huyung, bergoyang setiap kali berjalan, tanpa tujuan dan tanpa arah, dan berjalan tanpa henti. Ye Chen dan permaisuri mengikuti dengan santai. Dilihat dari belakang, bayi kecil yang berjalan sambil tidur itu sangat aneh, selalu tanpa disengaja,
akan ada dua punggung yang dipantulkan, berdiri berdampingan, keduanya megah, dan keduanya mencerminkan keabadian. Kamu Chen, Zhao Yun. Permaisuri bergumam pada dirinya sendiri, dia tidak pernah bisa salah melihatnya, dan itu jelas bukan ilusi. Setiap saat, dia melihatnya dengan jelas, itu adalah Ye Chen dan Zhao Yun tanpa keraguan. Setiap saat, dia akan melihat ke arah Ye Chen. Ye Chen menjadi tenang. Dia telah melihat pemandangan yang tidak nyata ini berkali-kali dalam ruang dan waktu aslinya, dan telah bermeditasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Apa hubungan antara dia, Zhao Yun, dan Xiaowa? Pandangan belakang dia dan Zhao Yun. Ini hanyalah salah satu fenomena aneh. Jika permaisuri melihat lebih banyak, seperti tangisan bayi, dia mungkin akan lebih bingung. Zeng. Tiba-tiba, Ye Chen mengeluarkan pedang abadi. Sebelum permaisuri sempat bereaksi, dia menyerang dan menyerang Xiaowa dengan pedang. Tidak ada cara lain selain menyerang dan membangunkannya. Paong. Suara benturan logam masih sangat jelas. Meskipun pedang Ye Chen menghancurkan dunia, tetapi ketika itu mengenai Xiaowa, itu hanya memusnahkan petir, dan pedang abadi hancur, dan bahkan tubuhnya sendiri terbalik. Hampir terguncang keluar dari jiwa. Jangan main-main. Permaisuri mengerutkan kening. Dia tidak bangun, dan dia tidak bisa merebut ruang dan waktu. Ye Chen berdiri kokoh, dan memadatkan pedang abadi, dan berkorban pada saat yang sama, serta kata, Dunjia Tian, yang dicetak pada keabadian satu demi satu, lebih kuat. Ledakan. Sebelum dia bisa menebas, dia mendengar gemuruh di kedalaman Void. Apakah ada pertempuran besar? Keduanya sedikit menyipitkan mata, menghabiskan pandangan mereka, dan menatap ke kedalaman. Saat Anda melihatnya, Anda akan melihat toren. Itu benar, itu adalah semburan, seperti semburan yang menyemburkan tanggul, melonjak dari kedalaman, dan ombak yang bergulung berwarna-warni dan tipis, bukan air asli, tetapi perpaduan cahaya dan udara, diwarnai dengan kemuliaan kuno dan perubahan-perubahan, dan momentumnya luas. Keduanya mengerutkan kening, tidak tahu apa itu. Yang saya tahu adalah bahwa semburan itu menakutkan, saya tidak tahu berapa banyak kepalsuan yang telah dipisahkan, saya tidak dapat menahan getaran di hati saya khawatir hanya hembusan semburan yang dapat menghancurkan Yang Maha Kuasa. Saat mereka menonton, Xiaowa terbangun. Setelah tidur selama hampir 500 tahun, pria itu akhirnya bangun dan meregangkan tubuhnya. Zeng. Ye Chen menutup matanya dari banjir, dan sekali lagi mengorbankan pedangnya dan menebas Xiaowa. Jangan main-main. Permaisuri memarahi dengan ringan, aku benar-benar tidak mengerti Ye Chen, mengapa kamu memukuliku bahkan ketika aku bangun? Ini sangat menjengkelkan, kita tidak harus kembali, mengapa kita begitu bodoh? Ye Chen tidak menanggapi, dan pedang jatuh tepat waktu. Yang memalukan, pada saat sebelum itu, Xiaowa pergi, langsung pergi ke kedalaman, dan bahkan memotong udara dengan pedang, dari awal hingga akhir, Xiaowa bahkan tidak menoleh ke belakang padanya. Sialan. Ye Chen mengangkat pedangnya dan mengikuti, ingin mengambil kembali ruang dan waktu dengan mempertaruhkan nyawanya. Permaisuri berdiri bahu-membahu dengannya, terkadang melihat ke samping. Tindakan Ye Chen kali ini membuatnya sangat bingung, mengapa dia menyerang Xiaowa dengan paksa. Pedang menjadi miring. Ini akan menjadi tanggapan Ye Chen, dan dia harus mempertaruhkan nyawanya. Ledakan. 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 Ada ledakan di kedalaman, dan Xiaowa menyeberangi semburan, tidak tahu dengan siapa dia bertarung, pertempuran itu sengit, dan setelah pertempuran besar menjadi lingkaran cahaya, menyebar dalam kehampaan. Masih ada keberadaan yang mengerikan. Ye Chen dan permaisuri memperbaiki tubuh mereka, cahaya dan kegelapan di mata mereka berfluktuasi, berapa banyak rahasia yang tersembunyi di luar alam semesta ini. Jika Anda memilih satu secara acak, apakah semuanya ada di luar Huangdi? Keduanya tidak berani maju. Samar-samar, terlihat dua raksasa menyerang dalam kekacauan. Salah satunya terlihat seperti manusia tetapi bukan manusia, dan iblis bukanlah iblis. Saya hanya tahu bahwa tubuh dewa itu semegah gunung, dan iblis itu sekuat langit. Sebagian besar yang disebut semburan berasal darinya. Potongan-potongan delusi. Adapun yang lainnya, itu adalah bayi. Ye Chen tahu bahwa Xiaowa yang berubah bentuk, dan itu tidak akan berubah bentuk tanpa alasan. Di tahun-tahun tanpa akhir ruang dan waktu, Ye Chen bisa melihatnya. Setiap kali Xiaowa tidak dapat bertarung, dia akan secara pasif mengubah bentuk. Baik, dari sini kita bisa melihat betapa mengerikannya iblis itu.
Tidak ada cahaya palsu, tidak ada setan palsu. Permaisuri bergumam pelan. Ye Chen tidak bertanya, paling tepat menggunakan nama ini untuk menghakimi iblis. Ada banyak bentuk kehidupan yang tidak diketahui di luar alam semesta, dan iblis yang agung itu mungkin salah satunya. Yang mekar dari seluruh tubuh adalah cahaya ajaib yang tidak bersalah. Hukuman, terlalu banyak menggertakku. Wu Wangmo meraung, tubuhnya seperti guntur abadi, mengguncang Ye Chen dan permaisuri mengerang. Hukuman. Jelas mengacu pada Xiaowa. Benar-benar. Tidak memalukan bahwa Xiaowa memiliki kata, Xing, yang terukir di antara alisnya, dan namanya juga disebut Xing. Kamu tidak bisa, biarkan dia datang. Kalimat ini berasal dari Xingzi Xiaowa. Keagungan dan keheningan dari kata-kata ini memadamkan semburan, serta Ye Chen dan permaisuri. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua mendengar Xiaowa berbicara. Belum lagi, penguasaan Zutian mendominasi ke samping, satu kalimat mengejutkan kedua komandan rakyat jelata, jika mereka benar-benar harus menamparkan mereka, jalan surga akan hancur menjadi abu. Memalukan di mana-mana. Saya tidak tahu seberapa jauh, mereka berdua menstabilkan tubuh mereka, dan baru saja mereka berdiri kokoh, tetapi mereka terkena akibat kehancuran, menabrak jauh ke dalam kehampaan, dan bahkan keabadian dihancurkan. Di luar alam semesta, ada terlalu banyak orang yang kejam. Ye Chen terhuyung dan batuk darah, dia benar-benar terpukul. Dia di mulut Xiaowa mengacu pada surga abadi. Permaisuri sedikit membuka bibirnya, dan darah menetes dari sudut mulutnya. Tuhan tahu. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan mengorbankan keabadian untuk membentuk kembali tubuh kaisar. Dia tidak yakin apakah itu surga keabadian, tetapi yang dia yakini adalah bahwa orang di mulut Xiaowa pastilah eksistensi tertinggi, dan kemungkinan besar dia bisa dibandingkan dengan Xiaowa. Konfrontasi, setidaknya lebih kuat dari iblis non-delusi. Mencari kematian. Pertarungan tidak berhenti, dan aku bisa mendengar raungan iblis Wudao, gemetar sia-sia. Saya tidak mendengar kata-kata Xiaowa lagi. Namun, bercak darah itu semuanya tercermin di tubuh Wu Wangmo, dan lolongannya keras, yang tidak berarti dia bertarung dengan sengit, dan Xiaowa mungkin membuatnya cemas. Episode 3334 Medan Perang Kuno di Luar Alam Semesta. Raungan Wu Luanmo mengalahkan gemuruh, amarah dan duka. Hati Ye Chen dan permaisuri bergetar saat mendengar ini. Lihat postur ini, Wu Wangmo tidak hanya dipalu, tetapi juga dipukuli sampai mati, jelas bukan lawan Xiaowa. Dia mengucapkan kata-kata yang paling kejam dan menerima pukulan yang paling kejam. Pembawa langit memiliki wajah yang sangat panjang. Inilah yang ingin dikatakan oleh Ye Chen dan permaisuri. Sejak mereka meninggalkan alam semesta, keduanya telah dipermalukan di mana-mana. Xiaowa luar biasa. Dia bertarung kemanapun dia pergi, kecuali tidur. Dia sedang bertarung atau sedang dalam perjalanan untuk bertarung. Dipukuli sehingga mereka tidak bisa diam. Mengaum. Di tengah gemuruh, keduanya mendengar raungan lain. Seharusnya tidak dibudidayakan oleh manusia. Raungan itu terdengar 3 bagian seperti auman naga dan 7 bagian seperti auman singa. Itu benar-benar mendominasi, dan bahkan Ye Chen dan permaisuri, yang baru saja berdiri teguh, mengerang lagi. Ada pihak ketiga yang berpartisipasi dalam pertempuran. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, melelahkan penglihatannya, tetapi hanya melihat sepotong kekacauan, dan dalam kekacauan itu, dia bisa melihat raksasa ketiga, tidak lebih kecil dari Wu Luaomo. Void Demon. Permaisuri bergumam pelan. Tidak ada yang salah dengan judul ini. Pihak ketiga yang baru ditambahkan memang cahaya ketiadaan di seluruh tubuh. 2 lawan 1. Kedua kaisar tidak bisa tidak mengkhawatirkan bayi kecil itu, bertanya-tanya apakah mereka bisa berdiri atau tidak. Kamu terlalu banyak menggertak kami. Kata-kata berikut menghilangkan kekhawatiran mereka berdua dengan sangat baik. Kata-kata ini berasal dari Void Demon. Implikasi dari kata-katanya tidak sulit untuk dipahami, bahkan jika dia bergabung dengan Wu Wangmo, dia masih kalah dari Xiaowa dengan kata, Xing. Sebelumnya, 1 orang dipukul, tetapi sekarang 2 setan dipukuli. Ledakan, ledakan, ledakan. Pergerakan pertempuran semakin besar, dan Xiaowa 1 lawan 2, mendominasi langit dan jadi. Ada beberapa lolongan marah, yang sebagian besar berasal dari Void Demon dan Wuxu Demon. Raungannya sangat marah. Yang memalukan adalah semakin keras lolongannya, semakin ganas palu itu dipalu. Tidak diketahui kapan pergerakan perang akan dimusnahkan. Kedua iblis besar itu pasti telah melarikan diri, dan raungan itu berangsur-angsur menghilang.
Ye Chen dan Permaisuri sedang dalam pengejaran. Mereka tidak terlalu tertarik dengan Void Demon dan Void Demon, mereka mencari Xiaowa, mengembalikan ruang dan waktu yang telah ditelan, dan kamu bisa bertarung sesukamu. Sayangnya, keduanya hilang. Luar angkasa yang luas adalah ilusi, dan itu menjadi kesunyian yang mati lagi, kesunyian itu menakutkan. Kemana kamu pergi? Ye Chen tampak bingung, dia tidak dapat menemukanmu ketika dia mencarimu, dan melompat ke seluruh dunia ketika dia tidak mencarimu. Berhenti. Permaisuri berbisik. Tidak jauh dari sana, ada bentuk kehidupan yang tidak diketahui, tidak ada yang istimewa, hanya genangan lumpur darah, menggeliat dari waktu ke waktu, tetapi sesekali terbang, membuat orang muntah. Ye Chen keluar dari kehampaan dan menatapnya dari jarak dekat. Genangan darah ini seharusnya dibesarkan di luar alam semesta. Jiwanya tidak dapat ditemukan, dan tidak memiliki kultivasi sama sekali, tetapi ia memiliki kekuatan melahap yang kuat, dan materi ilusi yang mengambang ditelan sepotong demi sepotong. Ye Chen ketika dia datang, pria itu masih ingin menelan Ekaristi. Jangan katakan itu memiliki kualifikasi itu. Itu juga jenis yang berbeda, yang mengabaikan keabadian dan dapat menyerap cahaya abadi. Bersenandung. Ye Chen mengorbankan Chaos Cauldron, mengumpulkannya di dalamnya, dan menekannya dengan kekuatan gaib yang besar. Dia membawanya kembali ke surga pada tahun berikutnya, mempelajarinya dengan cermat, dan mungkin dia bisa mendapatkan beberapa rahasia. Great Desolation God Tai. Mata Permaisuri benar-benar bagus. Dia menemukan bayi itu, hanya sebesar kepalan tangan, bentuknya tidak terlalu teratur, dan bersinar dengan cahaya ilahi yang menyilaukan. Polanya diukir, dan seluruh bagian besi ilahi berdengung. Semoga berhasil. Ye Chen mengulurkan tangannya. Dia telah mendengar sedikit tentang Great Desolate Iron, seperti objek ini, tidak ada hal seperti itu di alam semesta, emas peri yang sombong, bahkan lebih tidak bisa dihancurkan, adalah bahan sihir tertinggi untuk membuat senjata kekaisaran, tidak terbayangkan, saya bertemu di sini, buahnya terkenal. Lebih baik bertemu satu sama lain. Tidak terlalu berat. Ye Chen mendecakkan lidahnya, memegang besi ajaib seukuran kepalan tangan di tangannya, yang lebih berat dari gunung. Selain itu adalah kekerasan. Dia bermartabat dan sempurna, dan dia menghancurkannya dengan keras, tetapi dia tidak bisa menghancurkannya. Itu mungkin tidak terbentuk di luar alam semesta. Permaisuri berbisik, dan mengambilnya untuk sementara waktu. Meski bentuk dahuang senti tidak beraturan, namun di satu sisi terdapat bekas pedang yang tertata rapi dan rapi, tidak sulit membayangkan terbelah oleh pedang seseorang, milik keabadian alam semesta. Eternal Immortal Territory. Gumam Ye Chen, auranya cukup familiar, dan kesempatan yang dibawa oleh master yang pernah menghancurkan dunia sangat bisa dibayangkan. Dengan cara ini, potongan besi dewa liar ini pasti berasal dari Eternal Immortal Territory, kebanyakan kemungkinan itu dipenggal oleh orang-orang dari alam abadi-abadi. Bos, kenapa aku masih sedikit lapar? Chaos Cauldron bersenandung dan bergetar, melingkari Ye Chen, tepatnya, mengitari Great Wild God Tai, berlarian ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, sangat bersemangat, menelan makanan untuk selama bertahun-tahun. Bahan sihir ini adalah yang paling kuat, dan dominasinya tidak terbayangkan. Kamu tidak bisa menelannya, kata Ye Chen dengan tenang, menyegel besi dewa dengan keabadian, dan memasukkannya ke permaisuri. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, tripod besar berputar mengelilingi permaisuri, siapapun bosnya, siapapun tuannya, pergilah ke neraka, yang penting tidak makan kenyang, tipikal foodie. Permaisuri mengambil besi ajaib. Apa yang dikatakan Ye Chen benar, bahan magis ini, Chaos Cauldron, tidak dapat ditelan, hanya karena potongan Great Desolation God Iron ini berada di level Emperor of Desolation, dengan tanda merek dan kekuatan pedang di atasnya, dan itu hanya bisa disempurnakan. Masih ada bayi. Di sini, Ye Chen telah mengangkat kakinya dan langsung pergi ke sisi yang dalam. Permaisuri bersama. Pada titik tertentu, mereka berdua menetap. Yang disebut harta karun ada di kekosongan ini. Ada kereta kuno, bendera perang bobrok, dan sisa-sisa tentara berlumuran darah. Medan perang kuno. Ye Chen sedikit mengernyit. Itu pasti medan perang kuno. Nada suara kaisar wanita lebih pasti, dan dia samar-samar bisa mendengar jeritan dan teriakan, yang merupakan sisa-sisa dari medan perang kuno. Meskipun hanya ada reruntuhan yang tersisa, masih ada pikiran yang tersisa. Pikiran seperti itu, lama-lama jika demikian, pasti akan menjadi roh jahat. Keduanya melangkah bersama, berjalan dan menonton.
Medan perang kuno ini sangat menakutkan. Permusuhan dan aura jahat kuat, dingin dan sunyi. Ada beberapa dari mereka yang dapat menembus baju besi abadi. Begitu mereka menyerang tubuh, mereka akan merusak akarnya. Orang-orang dalam pertempuran ini terlalu menakutkan dari sudut pandang mereka berdua, mereka setidaknya harus setingkat Huang Di. Ye Chen berdiri di depan bendera pertempuran. Mungkin sudah terlalu lama, dan bendera pertempuran telah lapuk oleh kepalsuan, dan akan menjadi abu saat disentuh. Dia belum pernah melihat garis dan tulisan tangan yang terukir di bendera pertempuran, dan dia tidak dapat menemukan sejarahnya. Kamu Chen. Tidak jauh dari sana, permaisuri memanggil, dan dia pasti menemukan sesuatu. Ye Chen menutup matanya dan jatuh sejenak. Yang dicari permaisuri adalah lengan berdarah, darahnya belum mengering sejauh ini, masih mengalir, dan setiap helai darah diwarnai dengan roh jahat yang sangat menakutkan. Meskipun permaisuri dibudidayakan, dia tidak melakukannya. Tidak berani terlalu dekat dengannya. Tangan ini. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Berpikir seperti ini, dia membuat kesimpulan. Permaisuri di sampingnya sudah menyimpulkan. Keduanya menggunakan lengan sebagai landasan, menelusuri sepanjang jalan, berusaha menemukan identitas pemiliknya. Selama pemotongan, sudut mulut mereka dipenuhi darah. Jelas, mereka semua menderita serangan balik, bukan karena mereka tidak cukup baik, tetapi karena orang yang mereka duga terlalu kuat dan menakutkan, bahkan satu tangan pun begitu menakutkan, apalagi tuannya. Engah. Permaisuri menyemburkan darah, mundur dulu, lalu kembali dengan paksa, itu adalah permainan hidup. Ye Chen mampu melawan, dan mencoba yang terbaik untuk menyimpulkan. Dalam kegelapan, dia sepertinya melihat kekacauan, dan sulit untuk melihat dengan jelas bahkan dengan penglihatan terbaiknya. Buka! Teriak Ye Chen pelan, membuka jalan dengan keabadian, mendorong lapisan demi lapisan awan yang kacau, sebelum melepaskan lapisan, aliran darah menetes dari sudut mulutnya. Setiap kali lapisan dihilangkan, 1 inci tubuh suci akan dihancurkan, Zhong Sueji tidak dapat membentuknya kembali di tempat. Jangan bertindak sembrono. Permaisuri memarahi dengan lembut, dan jika deduksi berlanjut, kemungkinan besar dia akan mati. Ye Chen tetap diam dan secara paksa menelusuri kembali. Awan dan kabut yang kacau didorong olehnya lapis demi lapis, dan dia samar-samar melihat punggung kuno dan perubahan, dengan sikap abadi dan pakaian ungu berkibar, seolah berdiri di sungai panjang waktu, seolah berdiri di akhir tahun, sangat jauh sehingga tidak mungkin untuk melihat saat ini. Itu dia. Uff. Ye Chen melihatnya, tetapi dia juga menyemprotkan darah, dan setengah dari tubuh kaisar ditiup menjadi abu. Ketika permaisuri melihatnya, dia membuat si Yongheng panik. Pantas saja wajahnya begitu familiar. Ye Chen bergumam, terhuyung sedikit, dan berhasil menstabilkan sosoknya. Apakah kamu mengenalinya? Aku sudah melihatnya. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan memang dia telah melihatnya. Dia telah melihatnya di ruang dan waktu yang asli. Itu adalah pemuda berpakaian ungu yang melampaui Huang Di. Dia pergi ke tempat yang tidak diketahui dan bertengkar dengan Xiaowa. Awalnya mereka seimbang, tetapi pada akhirnya mereka sangat terpukul sehingga mereka tidak bisa mengangkat kepala. Dia tidak terkejut dengan ini. Dalam ruang dan waktu asli, pemuda berbaju ungu ada. Di ruang dan waktu ini, pemuda berpakaian ungu masih ada, dan pasti telah berpartisipasi dalam pertempuran jarak dekat yang hebat antara dewa dan iblis di zaman yang sangat kuno, dan dipotong dengan 1 tangan. Dengan kata lain, hanya lengan ini yang tersisa. Seharusnya karena obsesi dengan keabadian maka lengan ini masih ada sampai sekarang. Di luar huru hara besar Huang Di, suasana hati Ye Chen tidak tenang. Pemuda berpakaian ungu itu menakutkan. Dia telah melihatnya sebelumnya dalam ruang dan waktu aslinya, dan dia sebanding dengan Xiaowa, tetapi dia mati dalam huru hara. Ini gemetar, kata permaisuri tiba-tiba. Tak perlu dikatakan, Ye Chen juga melihatnya, lengannya gemetar, jari-jarinya bergerak sedikit, dan dia masih berdarah, tetapi darah yang mengalir berubah menjadi abu terbang, dan terkadang ada lingkaran cahaya yang berkedip-kedip, mengguncang keduanya. Mereka, matanya dipenuhi darah lagi. Deduksi merangsangnya. Gumam Ye Chen, meskipun pemuda berbaju ungu itu dimakamkan, lengannya yang tersisa masih memiliki keagungan tertinggi, dan itu akan menjadi pelanggaran keagungan untuk menyimpulkannya secara sewenang-wenang. Surga abadi. Pada saat ini, keduanya sepertinya mendengar raungan, datang dari pelukan mereka,
membawa amarah yang meluap-luap dan semacam kesedihan yang menghancurkan hati, dan mereka tidak tahu apakah itu keengganan atau kesedihan. Ye Chen terdiam. Permaisuri tidak mengatakan sepatah kata pun, matanya berfluktuasi. Ini adalah kedua kalinya mereka mendengar tentang surga abadi, keberadaan seperti apa itu, terutama Ye Chen, yang 80% yakin bahwa surga abadi yang memenggal kepala ungu pemuda berambut. Pertempuran itu pasti brutal. Ada terlalu banyak jeritan yang tersisa di medan perang kuno ini. Entah berapa banyak Huangdi yang berpartisipasi dalam pertempuran, dan entah berapa banyak orang yang melampaui jalan surga yang mati. Tingkat huru-hara ini di luar imajinasi, dan tidak sama dimensi sebagai alam semesta. Ye Chen ingin melepaskan lengannya. Dengan lengan ini, mungkin pemuda berambut ungu itu bisa dihidupkan kembali. Namun, dia mengguncang lengannya. Masih kalimat yang sama, melebihi keagungan Kaisar Huang harus bisa menyinggung perasaannya, dia tidak bisa melakukannya sendiri, dan permaisuri tidak bisa melakukannya bersama, tidak hanya tidak bisa menggerakkan lengannya, tapi dia terluka oleh roh jahat di lengannya. Ayo pergi. Ye Chen adalah yang pertama berbalik, dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, aura pembunuh terlalu kuat, dan Eternal tidak tahan lagi, jika dia tinggal lama, dia mungkin ditelan. Episode 3335 Jiwa Abadi. Berhayal. Ye Chen berdiri berdampingan dengan permaisuri. Medan perang kuno Yuwai tidak jauh, dan kadang-kadang Anda bisa mendengar raungan, itu seharusnya raungan orang mati, sudah terkubur terlalu lama, dan obsesi telah menjadi sisa. Suasana hati Ye Chen tidak tenang. Berapa banyak rahasia yang tersembunyi di luar alam semesta, berapa banyak keberadaan di luar Huangdi, seperti dewa-dewa itu, alam semesta manapun yang telah pergi ke surga, akan menjadi malapetaka, belum lagi orang biasa, jalan surga bisa hancur menjadi abu. Apa yang dipikirkan permaisuri mirip dengan itu. Dia juga tidak mengerti mengapa begitu banyak dewa yang melampaui Huangdi bertarung. Itu harus melibatkan domain abadi-abadi. Tebakan ini bertepatan dengan tebakan Ye Chen. Pada titik tertentu, keduanya berbalik. Mereka masih harus menemukan bayinya, dan mereka harus menemukan ruang dan waktu itu, mereka tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam urusan alam semesta, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi, yang harus mereka lakukan sekarang adalah mengatasi krisis. Kelas Huangdi duduk sebagai penanggung jawab. Pencarian ini memakan waktu 100 tahun lagi. Keduanya sangat delusi, saling mendukung, dan punggung mereka penuh darah. Ilusi memiliki lubang. Lebih tepatnya, ada lubang di mana-mana. Keduanya, kuasa Huangdi, jauh dari cukup untuk ditonton, dan mereka bertemu dengan bentuk kehidupan yang tidak dikenal dan menakutkan, dan mereka pada dasarnya adalah target untuk dipalu kemanapun mereka pergi, mereka merasa malu. Sekali lagi, Ye Chen tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan kendi. Permaisuri berdiri dengan anggun, dan hanya secara tidak sengaja melirik Ye Chen. Setelah 100 tahun, dia tidak menemukan Xiaowa, tetapi dia juga mencium tekad Ye Chen. Pedangnya miring, mempertaruhkan nyawa. Butuh ratusan tahun baginya untuk menebak apa yang dimaksud Ye Chen. Saya harus mengatakan, metode itu memang layak. Seperti yang dikatakan Ye Chen, itu memang kemiringan pedang, dan memang perlu mempertaruhkan hidup Anda. Jika Anda memenangkan taruhan, adalah mungkin untuk mendapatkan kembali waktu dan ruang. Jika Anda kalah taruhan, kekosongan adalah kuburan. Kenapa tidak? Apa yang hilang? Gumam Ye Chen, bermain keabadian lebih dari sekali, tetapi dia tidak bisa menarik Xiaowa, menurutnya, sesuatu harus pergi, bahkan keabadian tidak memiliki jiwa. Jika itu datang, bangunkan aku. Permaisuri berbisik, menyilangkan kakinya beberapa kali, dan dengan ringan memetik senarnya. Lagu abadi, merdu dan kuno. Dan permaisuri surga menjadi tidak sadarkan diri lagi. Zeng. Ye Chen juga duduk dan mengambil sukin juga. Suara pianonya sepertinya cerita lain, lebih sunyi. Sayangnya, masih tidak menarik bayi. Tidak ada Xiaowa, tetapi ada bentuk kehidupan yang tidak diketahui, dan ada banyak yang ganas. Seperti jembatan ini, keduanya sudah berkali-kali mengalaminya. Sesekali, mereka berdua memilih untuk menghindarinya, bukan karena mereka tidak mampu memprovokasi mereka, tetapi karena mereka tidak ingin membuang waktu lagi, karena mereka ilusi, dan masih banyak lagi. Mereka tidak mampu memprovokasi. Jalan di depan bahkan lebih gelap. Sudah ribuan tahun sejak mereka keluar dari surga dan alam semesta, dan keduanya tampak kelelahan. Mong Sheng, apakah masih ada harapan?
Permaisuri bergumam pada dirinya sendiri, jalan ini terlalu jauh, dan dua zaman terlalu lama. Dia, yang dulunya adalah Huang Di, sangat lelah sehingga dia ingin jatuh dan hanya ingin tidur. Untuk 1000 tahun. Ya, kata Ye Chen nyaring, tidak pernah menyerah, dan tidak akan pernah menyerah, cahaya harapan belum padam, mereka masih memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan, yang hilang adalah keberuntungan. Permaisuri tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Di era terakhir, dia sekuat Ye Chen. Tapi di era ini, dia tidak bisa bertahan lagi. Keok-keok. Tiba-tiba, suara tawa kekanak-kanakan penuh dengan kepalsuan. Tanpa memikirkannya, keduanya langsung pergi ke kedalaman. Sayangnya, itu bukan bayi, tapi sekuntum bunga, bunga merah menyala, tanpa tanah, tapi tumbuh dalam kehampaan, atau dengan kata lain, kehampaan adalah nutrisinya, yang disebut cekikikan berasal dari itu keluar. Bunga pantai lainnya. Ye Chen bertanya dengan heran. Itu bunga ilusi. Permaisuri memberikan jawaban yang pasti. Ada juga bunga tetapi tidak ada daun, tetapi bunga merah cerah ini memiliki kelopak yang sangat halus. Benar-benar ada bunga seperti itu di dunia. Gumam Ye Chen, dia pernah mendengar tentang bunga ini sebelumnya, dan itu hanya tumbuh dalam ilusi, keabadian ilusi, abadi, dapat disempurnakan menjadi ramuan, dan juga dapat diintegrasikan ke dalam tubuh favoritnya, hanya karena bunga ini, dia terlahir dengan tanda dao ilusi, terukir di tubuhnya, dan diharapkan mencapai alam yang lebih tinggi dan lebih luas. Keok-keok. Saat mereka berdua menonton, Su Huahua masih tertawa. Namun keduanya tahu bahwa tanda dao pada bunga inilah yang tertawa, karena senyuman yang belum dewasa membuktikan bahwa ia lahir belum lama ini tidak lama, relatif terhadap keabadian, sudah berapa ribu tahun berlalu, mungkin hanya bunga palsu yang tahu. Tidak ada takdir. Permaisuri menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berbalik sedikit. Ye Chen juga pergi, dan dengan cara mereka berdua saat ini, mereka tidak bisa membawa bunga palsu itu bersama mereka. Tidak. Setelah mengambil 2 atau 3 langkah, Ye Chen melihat ke belakang secara terbuka. Apa itu? Permaisuri mengerutkan kening. Itu bukan bunga, itu dewa. Ye Chen sedikit menyipitkan matanya. Yang mengatakan, tidak ada yang salah dengan itu. Apa yang dia lihat itu benar, tetapi apa yang dia katakan tidak sepenuhnya benar. Itu adalah bunga. Tidak ada keraguan bahwa alasan dia mengatakan itu adalah dewa karena bunga ilusi harus berubah menjadi bentuk manusia, dan itu harus digunakan tubuh bunga untuk membuktikan jalannya. Sekarang, kembali ke bentuk bunga, pasti di nirvana, seperti orang tua yang telah diremajakan dan diremajakan seumur hidup. Sungguh, tidak ada kehidupan di luar alam semesta yang sederhana. Ye Chen mengangkat tangannya dan meraih bunga palsu itu. Namun, bunga ilusi itu ilusi, dan dia bisa melewatinya dengan satu tangan, jadi dia tidak bisa menyentuh kenyataan. Mengapa? Dia menghela nafas dan berbalik untuk kedua kalinya. Bahkan jika dia mengetahui rahasia bunga yang sia-sia, itu tidak berguna, moralnya terlalu rendah. Keduanya hanyut lagi. Mereka tidak memperhatikan bahwa bunga ilusi itu bergoyang sedikit, dan mereka tidak tahu apa artinya. Mereka hanya tahu bahwa serangkaian embun menetes di kelopaknya, atau itu adalah serangkaian air mata, dan sepertinya mereka bisa mendengar suara isak tangis. Zeng. Lagu abadi akan segera berbunyi, kuno dan berubah-ubah. Permaisuri tidak sadarkan diri dan hanya memainkan piano dengan tenang. Mata Ye Chen cerah dan gelap, dan saat dia memainkan piano, dia akan melihat ke atas dari waktu ke waktu untuk melihat kehampaan luas di luar alam semesta, yang jelas merupakan akhir dari Tao. Jika tidak buruk, alam abadi-abadi harus melampaui alam semesta. Ini harus melibatkan peradaban, dan alam abadi-abadi adalah peradaban tingkat dewa. Dia menunggu lama untuk menutup matanya. Dia mendengarkan suara pianonya, dan mendengarkan musik piano kaisar wanita dengan saksama. Kaisar wanita yang tidak sadar itu meneteskan air mata di sudut matanya. Dia menangis tanpa alasan atau untuk siapa. Itu pedih dan menyedihkan. Dengan cara ini, dia telah menonton selama 100 tahun dan mendengarkannya selama 100 tahun. Dalam 100 tahun terakhir, dia seharusnya menjadi satu-satunya pendengar, dan semua vitalitas yang tidak diketahui datang untuk membuat masalah di sini, dan kekosongan ini tampaknya eksklusif untuk mereka berdua, dengan romansa yang unik. Aku mengerti. Pada akhir abad ini, Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, matanya berbinar. Lagu abadi, memang, kekurangan satu hal.
Benda ini adalah jiwa yang abadi. Alasan mengapa permaisuri yang bermain piano tidak dapat menarik Xingzi Xiaowa adalah karena dia tidak memiliki jiwa dan kesadarannya kosong. Memikirkan hal ini, dia langsung menghilang. Tepatnya, dia jatuh ke dalam mimpi permaisuri. Karena dia tidak memiliki jiwa, dia harus menebusnya. Terserah dia untuk menebusnya. Adapun apakah itu akan berhasil, itu tergantung pada keberuntungan. Impian permaisuri masih ilusi. Ye Chen tetap diam dan berjalan sampai akhir mimpi. Sejauh ini, dia menyilangkan lutut untuk mengambil piano. Kemudian suara piano terdengar, bergema dalam mimpi permaisuri, dan itu sangat cocok dengan musik permaisuri. Kedua suara piano itu memiliki dua cerita, dan juga menyatu menjadi satu. Lagu piano ini berbeda dari yang sebelumnya. Keabadian yang menyatu, musik yang menyatu, sangat menyedihkan sehingga Ye Chen menangis. Ketika dia pergi menemui permaisuri, dia benar-benar menjadi sadar. Kabut di matanya, memantulkan cahaya bulan ilusi, terkondensasi menjadi embun beku, dan setiap tetes air mata, adalah air mata abadi. Keok-keok. Setelah ratusan tahun, tawa yang tidak dewasa itu terdengar lagi dalam kehampaan. Ngomong-ngomong, mereka melakukannya dengan benar kali ini. Meski terlambat bertahun-tahun, lagu peri abadi tidak terlambat. Itu benar-benar menarik bayinya. Makhluk kecil itu, dengan mata bingung, berdiri tidak jauh dari sana, diam-diam mendengarkan keabadian, dan juga tanpa kewarasan, matanya yang besar penuh dengan air mata, dan dia menangis. Senior, bisakah kamu mengembalikan ruang dan waktu itu? Permaisuri tidak berhenti, dan Ye Chen juga tidak berhenti. Kalimat ini diucapkan oleh permaisuri, dan Ye Chen juga mengatakannya. Kata-kata itu penuh harapan, dan mereka hanya ingin kembali ke ruang dan waktu yang hilang. Xiaowa tidak menjawab, tetapi menjadi pendengar yang setia. Diiringi suara sitar, ada sungai bintang yang tiba-tiba terwujud, tergeletak di tengah kedua sisinya. Sungai itu adalah sungai ilusi, tetapi cahaya bintangnya melamun dan terang, dipisahkan oleh keabadian. Senior, bisakah kamu mengembalikan ruang dan waktu itu? Sisi lain galaksi adalah keinginan permaisuri Ye Chen yang hampir rendah hati. Namun, Xiaowa masih tidak menanggapi. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, akhirnya menghentikan suara piano, dan melangkah keluar dari mimpinya. Anehnya, kali ini permaisuri sadar dan menghentikan musik. Senior, bisakah kamu kembali ke periode ruang dan waktu itu? Ye Chen bertanya perlahan, dan ini adalah ketiga kalinya dia bertanya, dan saat dia mengucapkan kata demi kata, momentumnya naik inci demi inci, dan pola suci itu diukir di tengah alisnya, dan itu sama pola ilahi terukir, termasuk penerus darah abadi, yang juga dibuka tiba-tiba pada saat ini. Seperti dia, begitu pula permaisuri. Dua kaisar semu yang sepi didorong ke situasi putus asa, dan mereka akan menggunakan kekuatan. Ada karakter Dunjia Tian mengambang di sekujur tubuh mereka, yang semuanya terukir di baju besi abadi, dan bahkan pedang abadi yang berdentang juga tercetak di Dunjia. Hanya dengan cara ini bisa ada kekuatan pertempuran. Zeng. Ye Chen adalah yang pertama menyerang, melintasi galaksi dalam satu langkah, menghancurkan langit dan bumi dengan satu serangan. Kaisar wanita tidak memiliki urutan tertentu, dan jalan pedang itu abadi. Pelanggaran mereka menyinggung Xiaowa, atau mungkin karena keabadian menghilang dan merusak keanggunannya, menangis, tetapi tiba-tiba menunjukkan kemarahan. Zeng. Ye Chen datang dengan membawa pedang, tapi sia-sia. Xiaowa mengabaikannya, melawan pedang dengan paksa, dan mengirimnya terbang dengan tamparan. Engah. Ye Chen memercikkan darah, dan saat terbang terbalik, tubuh kaisar hancur, dan 1 inci tulang suci meledak, setiap bagian ternoda darah kaisar, dan bahkan pewaris darah abadi pun berserakan. Engah. Kaisar wanita tidak jauh lebih baik, tubuh kaisar abadi diwarnai dengan darah kaisar yang cemerlang, dan kaisar wanita istana surgawi kuno yang pernah mengejutkan dunia juga sangat tak tertahankan. Ah! Xingzi Xiaowa hari ini sangat tidak normal, dan dia segera mengubah wujudnya dalam ingatan Ye Chen, orang ini hanya bisa mengubah wujudnya lagi dan lagi, menjadi semakin kuat. Sekarang, jelas bahwa itu benar-benar menghancurkan, dan telah berubah. Mungkin karena Ye Chen tidak cukup tahu. Atau mungkin karena mereka merangsang Xiaowa, tidak peduli yang mana, itu cukup berbahaya, dan Xiaowa yang belum mengubah wujudnya dapat memukul iblis mandul dengan palu, apalagi itu berubah membentuk. Ledakan. Diiringi oleh raungan, dengan Xiaowa sebagai pusatnya, pusaran hitam pekat muncul,
berputar sangat cepat, dengan kekuatan melahap menghancurkan langit dan bumi, dan materi ilusi tersapu berkeping-keping, dan satu demi satu ditarik ke dalam tengah pusaran. Itu masih anak kecil yang serakah. Hanya saja pusaran air saat ini hanyalah cara lain untuk makan. Surga, aku serahkan padamu. Permaisuri berbisik, dan balas tersenyum pada Ye Chen, dan benar-benar melepaskan baju besi abadi, seperti cahaya peri, dan bergegas menuju pusaran gelap. Jelas, dia ditelan dengan sukarela. Ini adalah kemiringan pedang. Jika tidak ada ruang dan waktu, Anda hanya bisa pergi ke perut Xiaowa untuk menemukannya. Jika Anda bisa menemukannya, jika Anda bisa mengeluarkannya, maka masih ada harapan bagi orang awam di dunia. Memang, ini adalah pertaruhan hidup. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika masuk ke perut Xiaowa. Mungkin mati di tempat, atau jiwa bisa dimusnahkan dalam sekejap. Jika demikian, alam semesta akan dihancurkan oleh zaman. Jika ada kesempatan untuk berbalik, bahwa periode waktu ruang dapat ditemukan. Ini pertaruhan besar, dan pertaruhan itu adalah hidup. Permaisuri membutuhkan ratusan tahun untuk mengatasi pikiran Ye Chen. Tubuh suci kecil ini mungkin didorong oleh metode ini pada saat dia keluar dari alam semesta. Alasan menyerang Xingzi Xiaowa tanpa peringatan adalah untuk memaksa Xiaowa menelannya, jadi untuk menemukan tahun-tahun yang hilang. Sejujurnya, dia mengagumi keberanian Ye Chen. Namun, karena dia mengerti, dia tidak bisa membiarkan Ye Chen mencobanya. Dia adalah tubuh suci, komandan rakyat jelata di era ini, dan dia ingin berperang melawan langit. Dia tidak bisa mati jika ada yang mati, dia hancur berkeping-keping. Kali ini aku. Ye Chen tersenyum. Dia melakukan pergeseran abadi langit dan bumi, menggantikan permaisuri pada saat dia akan jatuh ke dalam pusaran. Pada saat itu, keduanya berganti posisi. Adegan ini sangat familiar, pernah dipentaskan sekali sebelumnya. Saat itu di Jalan Taiko, dalam kekosongan Taiko, untuk mengubah hidup Ye Chen, permaisuri juga bertukar tempat dengannya, rela terlibat dalam pusaran ilusi. Namun, kali ini perannya telah dibalik. Di masa lalu, permaisurilah yang unggul. Hari ini, Ekaristi abadi. Tidak. Desis permaisuri menusuk hati. Aku tidak tahu apakah itu teriakan permaisuri, atau Chu Xuan dan Chu Ling menangis. Aku sudah mempersiapkan diri, tetapi Ye Chen mengubahnya kembali. Seharusnya begitu keabadian Ye Chen, yang telah melampaui keabadiannya. Tunggu aku. Ye Chen tersenyum hangat, tersedot ke dalam pusaran, dan langsung menghilang. Pada saat sebelumnya, dia berkorban untuk keabadian, dan menggunakan teknik abadi tertinggi, yang memengaruhi merek yang terukir di tubuh permaisuri, yang terukir bertahun-tahun yang lalu, untuk hari ini. Merek inilah yang mengambil permaisuri surga. Kaisar ke-10 dari Dacu, dengan kekuatan supernatural yang sangat hebat, mengirimnya pergi hanya dengan cap abadi, dan mengirimnya kembali ke dunia prasejarah kuno melalui kehampaan yang tak ada habisnya. Wow! Di puncak gunung prasejarah kuno, terdengar teriakan dan gertakan. Itu Kaisar Xuan. Duduk di tanah sepanjang hari, sangat bosan, berlari keluar jalan-jalan, baru saja mencapai puncak gunung, ketika dia dihancurkan oleh seseorang, dan permaisuri yang kembali dihancurkan di seluruh papan. Ketika para dewa melihatnya, mereka langsung terwujud. Ketika para kaisar melihatnya, mereka berdiri bersama. Permaisuri, tetap permaisuri itu, masih sangat megah. Namun, ada satu orang yang hilang di sisinya. Di mana Ye Chen? Inilah yang ingin ditanyakan semua orang. Keduanya keluar dari alam semesta bergandengan tangan, mengapa kaisar wanita kembali sendirian, dan kaisar ke-10 dari Dacu? Bagaimana dengan yang Maha Ekaristi? Permaisuri terdiam, dengan air mata berlinang. Lagi pula, dialah yang ketinggalan langkah. Ye Chen adalah orang yang bertarung dari awal sampai akhir.